Alkitab mencatat hukum yang tampak sangat keras. Orang tua bisa menyerahkan anaknya yang durhaka untuk dilempari batu sampai mati di Ulangan 21 ayat 18-21. Membaca ayat ini, banyak orang langsung bertanya, apakah kitab yang katanya penuh kasih bisa begitu kejam? Kitab Ulangan merupakan bagian dari hukum perjanjian Allah bagi Israel, yang pada saat itu merupakan bangsa teokratis di mana Allah adalah penguasa langsung, dan hukum-hukum sipil, agama, dan moral saling terkait. Hukum-hukum ini diberikan Tuhan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan kesetiaan perjanjian, mencerminkan keseriusan pemberontakan terhadap Allah dan otoritas yang sah, melindungi kemurnian dan stabilitas komunitas perjanjian. Oleh sebab itu bagi umat Allah di masa perjanjian lama, pemberontakan seorang anak durhaka bukan sekadar ketidaktaatan remaja. Itu setara dengan pengkhianatan terhadap otoritas Allah, yang merusak seluruh struktur perjanjian. Dan Allah melihat pemberontakan itu adalah dosa yang serius. Mari kita perhatikan lebih dekat. Teks ini tidak sedang bicara tentang anak yang sekadar membantah atau malas belajar. Yang dimaksud adalah sosok yang terus-menerus menolak didikan menimbulkan ancaman serius bagi tatanan keluarga dan masyarakat. Dan penting dicatat ini bukan perintah agar orang tua bebas main hakim sendiri. Perkara harus dibawa ke hadapan tua-tua kota, diputuskan di muka umum, lalu dijalankan sebagai hukuman publik. Artinya, ini adalah bagian dari hukum yang Tuhan tetapkan dengan tegas, bukan kekerasan pribadi tanpa aturan. Mengapa hukuman mati setajam itu dicatat? Karena Alkitab sedang memperlihatkan keseriusan dosa. Pemberontakan bukan hanya soal pribadi, ia bisa menghancurkan komunitas perjanjian. Hukum keras ini berfungsi sebagai cermin. Ia menunjukkan bahwa pada dasarnya semua manusia durhaka kepada Allah, semua berdosa, dan semua pantas menerima hukuman. Ya, bagian ini memang sulit. Namun, bagian ini mencerminkan betapa seriusnya Allah menanggapi dosa bukan untuk mengutuk, melainkan untuk menunjukkan perlunya kebesaran anugerahnya. Kisah Alkitab tidak berhenti di batu. Dalam Injil, anak yang memberontak tidak dirajam dengan batu. Ia diampuni, karena Kristus dirajam menggantikannya. Semua itu menunjuk pada kayu salib tempat keadilan dan kasih Allah bertemu. Yesus Kristus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, supaya kita menerima pengampunan. Di salib, hukuman publik yang paling hina diubah menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya apakah hukum itu kejam, melainkan apakah kita sadar bahwa kita sebagai manusia berdosa juga adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah? Kita juga seharusnya menerima hukuman mati itu. Sadarkah kita akan keberdosaan kita? Apakah kita melihat kebutuhan kita akan juru selamat yang menanggung dosa? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan jawabannya. Hanya dalam Kristus, kasih dan keadilan Allah bertemu. Maukah engkau percaya kepadanya hari ini?